Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khalila Junaidi. Perkenalkan, nama saya Ferry Agustin. Perkenalkan, nama saya Bagas Kusdiansa. Perkenalkan, nama saya Jumil Nalisa. Perkenalkan, nama saya Asyardana. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Syalima. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdani. Perkenalkan, nama saya Cika Kania Nirwana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Pasar terjadi karena adanya permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual. Potensi pasar dapat diketahui melalui dua pendekatan. 1. Pendekatan permintaan. Terdiri dari pendekatan permintaan adalah dengan mencari tahu kebutuhan pasar dari pasar. 2. Pendekatan penawaran. Pendekatan penawaran mengandalkan pada kemampuan wirausaha membuat produk informatif. Kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk mengenali potensi pasar. Kebetulan, pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Ide pengembangan produk kerajinan untuk pasar lokal juga dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan di daerah setempat. Sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha kerajinan adalah bahan baku atau material, teknik dan alat serta keterampilan. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pembuatan kerajinan diantaranya teknik ukir, teknik sambungan, teknik anyam, dan teknik jahit. Wirausaha kerajinan untuk pasar lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik, dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Perancangan produk didasari beberapa faktor pertimbangan, yaitu fungsi produk, pengguna produk, material, teknik pembuatan, nilai estetis, dan harga jual. Perencanaan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Proses perencanaan produksi diawali dengan mencari ide produk dengan curah pendapat, rasionalisasi, ADD konteks, prototyping atau membuat studi model, menentuan desain akhir. Udah. Mencari ide produk dengan curah pendapat. 1. Pada proses brainstorming, setiap anggota kelompok harus membebaskan dari untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. 2. Beri kesempatan juga untuk muncul ide-ide yang tidak masuk akal, sekalipun tuangkan ide-ide tersebut ke dalam sketsa. 3. Kunci sketsa dari tahapan brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. 4. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman. Boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Di antaranya: 1. Bagaimana cara menggunakan produk tersebut. 2. Apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya. 3. Apakah kemungkinan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini. 4. Bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah digunakan oleh manusia. 5. Dan pertanyaan lainnya. Sketsa ide dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya dapat digambarkan pada bidang datar. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan pada produksi kerajinan. Produksi kerajinan yang akan dibuat adalah berbentuk 3 dimensi. Maka studi bentuknya selanjutnya dilakukan dengan format 3 dimensi, yaitu dengan studi model.
Alat bantu yang dapat digunakan dalam perbuatan studi model adalah gunting, cutter, lem, slot tip, alat pemotong, dan bahan pelekat. Penentuan desain akhir. 1. Studi model dapat menghasilkan 3-5 buah model. 2. Penentuan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. 3. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.